Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan berbagi beberapa informasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk siapapun yang membaca. Hal ini kami dapatkan pada tahun 2015 ketika kami melakukan atau diutus untuk mengikuti pelatihan di Jakarta di Yayasan Dan Mandiri tentang bagaimana melakukan pendataan dan pemetaan keluarga. Tujuannya apa? Nanti dalam rangka penguatan dan pengembangan komunitas di desa. Dalam kesempatan itu kami fokus untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. Nah, akhir-akhir ini banyak pengalokasian dana dari baik di level yang paling kecil, misalkan di desa, menjadi bantuan dalam rangka tetap memberikan atau mensupport pada sesama saudara-saudara kita khususnya yang membutuhkan untuk tetap bisa bertahan dalam kondisi wabah yang terjadi saat ini. Nah, ada kalanya ketika ada bantuan atau bahkan dalam rutinan tahunan, misalkan ada pembagian daging kurban, pembagian zakat dan semacamnya, ada kecenderungan kadang kita menganggap seseorang itu berhak mendapatkan berdasarkan asumsi perorangan. Misalkan, oh ini tidak mampu, tapi kita tidak punya data yang valid, hanya dari pengamatan semata, sehingga ketika mungkin nanti ada bantuan yang lebih besar dan itu butuh pertanggungjawaban yang lebih, maka ini akan susah. Sehingga nanti kalau ada ketidaksenangan di antara yang satu dengan yang lainnya, ini bisa menjadi malapetaka yang akan saling menjelek-jelekkan. Oh, karena ini orang terdekatnya dan semacamnya. Nah, dari sinilah kami akan berbagi bagaimana agar jika ada bantuan, itu menjadi bantuan yang tepat sasaran. Ada bantuan yang tepat sasaran. Oke, apa sih pentingnya pendataan dan pemetaan ini? Jadi begini, pendataan dan pemetaan ini tujuannya adalah sebagai data dan informasi. Nah, data informasi ini dapat digunakan untuk pembentukan komunitas, pengelolaan, ataupun pengembangan. Apapun komunitasnya, tergantung bagaimana nanti mengembangkannya. Ini datanya data basis, bisa jadi pengelolaan sehari-hari, bisa untuk monitoring maupun untuk evaluasi. Nah, selain itu juga fungsinya analisis dukungan yang dibutuhkan. Nah, dengan data tersebut kita tahu apa saja hal-hal yang dibutuhkan untuk membantu saudara kita. Terus di sini ada lelang kepedulian. Nah, lelang kepedulian di sini bagaimana orang yang sudah sejahtera plus itu bisa membantu saudaranya yang ada di yang belum sejahtera. Terus ada program kerja. Ini ada program kerja. Nah, ini ada program kerja. Jadi kalau memang itu komunitas butuh program kerja ya bisa. Nah, lantas apa saja sih data yang ada di dalamnya? Kita lihat. Oke. Jadi ini ada tahapan keluarga sejahtera. Tentu ini cakupannya keluarga, bukan perorangan, tapi dalam satu keluarga. Nah, prinsip ini didasarkan tangga kebutuhan menurut teorinya Maslow. Nah, jadi nanti mungkin ada teori yang berbeda, cuma yang kami share yang ini. Yang pertama, ada keluarga prasejahtera. Jadi keluarga ini belum sejahtera. Keluarga yang belum mampu memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan dasar. Kalau di indikatornya Maslow ada nomor 1 sampai nomor 5 dalam tabel indikator. Nanti tabelnya akan kita jelaskan di belakang. Terus yang kedua, ada keluarga sejahtera 1. Nah, sejahtera 1 ini apa? Dia sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar, tapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Nah, nanti ada di indikator-indikatornya. Tahapan yang ketiga, ada keluarga sejahtera 2. Keluarga yang telah mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologisnya, yaitu indikator 1 sampai 14, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangannya. Nah, untuk yang sejahtera 2 ini sudah tidak perlu, dia sudah cukup mandiri. Apalagi kalau nanti sejahtera 3, keluarga yang telah mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis dan kebutuhan pengembangan. Indikatornya 1 sampai 20
satu, tetapi belum memenuhi kontribusi kemasyarakatan. Jadi ini sudah sejahtera, cuma dia belum memiliki kontribusi di masyarakat, aktif misalkan menjadi donatur dan semacamnya. Nah, terus yang kelima, ini yang terakhir, keluarga sejahtera plus. Nah, keluarga sejahtera plus itu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, psikologis, dan kebutuhan pengembangan, serta telah pula memenuhi kontribusinya ke masyarakat. Jadi semua indikator dia penuhi. Nah, mari kita belajar peduli kepada sesama untuk membuat hidup kita lebih bermakna. Namun kita prioritaskan orang-orang yang benar-benar lebih membutuhkan. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini indikator 1 sampai 5 itu dia ini berkaitan dengan agama. Mungkin ini bisa dilihat, tidak perlu dipermasalahkan. Tapi ini juga masuk kebutuhan pokok. Makan 2 kali atau lebih dalam sehari. Nah, kalau makan saja tidak cukup 2 kali, lantas bagaimana kebutuhan yang lain? Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas yang berbeda. Jadi ketika ke sawah, pakaiannya berbeda dengan pakaian ketika untuk ke rumah ibadah, ke masjid dan lain-lain. Bagian luas lantai rumah bukan dari tanah. Nah, jadi lantai rumahnya juga harus layak. Ini berkaitan dengan kesehatan. Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan, artinya dia mampu berobat. Nah, keluarga yang tidak bisa memenuhi 1 sampai 5 ini masuk keluarga yang prasejahtera. Jadi warna ini tidak ada kaitannya dengan partai. Nah, keluarga inilah yang butuh kita prioritaskan untuk dibantu, disejahterakan dan yang lainnya. Nah, ketika ini terpenuhi 1 sampai 5 maka dia sudah keluarga sejahtera 1. Nah, keluarga sejahtera 1 ini juga masih butuh untuk kita bantu, tapi prioritas kedua. Kenapa? Karena dia ya ini saja yang dipenuhi, tapi bisa jadi dia makannya tidak mesti makan daging, ikan, telur dalam seminggu sekali. Terus pakaiannya belum tentu tiap tahunnya punya pakaian. Luas lantai rumahnya kurang dari 8 meter persegi per 1 jiwa. Kalau misalkan rumahnya ukurannya 20 persegi. Tapi di dalam rumah itu ada orang sebanyak 5 orang, maka per orang ini sudah kurang dari 8, tapi hanya 4 meter persegi. Sehat 3 bulan terakhir. Dalam artian apa? Tidak keberadaannya itu tidak mengganggu perekonomian keluarga. Tapi dalam kondisi saat ini sudah barang tentu yang sehat pun kalau memang dia tidak punya pekerjaan tetap, tidak ada gaji tetap, maka akan terganggu. Punya penghasilan tetap, usia 10 sampai 16 tahun bisa bahasa tulis huruf Latin, usia 6 sampai 16 tahun bersekolah, anak lebih dari 2 ber-KB dan semacamnya. Nah, ini adalah KS2. Nah, KS2 ini ketika sudah terpenuhi dari 1 sampai 14, dia keluarga sejahtera tahap 2. Nah, untuk tahap 2 ini tidak butuh terlalu diperhatikan karena dia sudah mampu. Nah, yang paling dibutuhkan itu adalah yang kuning sama yang merah. Ini yang harus menjadi prioritas utama. Nah, siapa yang akan membutuhkan? Ya, selain dari pemerintah juga di sini ada KS3 dan KS3 plus. Nah, orang-orang yang telah memenuhi indikator yang 15 sampai 21, dia sudah secara keilmuannya bagus, memiliki tabungan keluarga, terus ada kebersamaan dalam keluarga, mengikuti kegiatan masyarakat aktif, rekreasi bersama 6 bulan sekali, memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV dan majalah, menggunakan sarana transportasi, apalagi yang biru ini aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan, aktif memberikan sumbangan. Nah, inilah orang-orang yang bisa. Jadi sebenarnya dengan kondisi bangsa kita yang itu terkenal dengan gotong royongnya, bahkan kemarin di siaran televisi itu para relawan itu banyak dapat mengumpulkan donatur. Misalkan seperti Mbak Nana, Najwa Shihab, itu sampai belasan miliar. Dan itu ternyata bukan dari sponsor, tapi dari orang-orang yang nyumbang 10.000, 20.000. Ini bukti bangsa kita ini masih sangat kuat, apalagi di kampung. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola dan datanya harus valid sehingga tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada kecemburuan sosial, tidak ada kecurigaan dan yang lain-lain. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah, mohon maaf, ada perkataan yang menyinggung dan semacamnya. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.